sebenarnya kamu itu sayang nggak sih sama aku? Gitu. Sekarang suka bertanya kayak gitu ya. Gue bilang, ya kalau mau merasakan, kalau kita merasakan orang itu sayang sama kita harus pisah sama orang itu. Karena saking banyaknya sayang yang orang itu berikan terhadap hidup kita sampai sudah tidak pernah bisa melihat yang mana yang sayang, yang mana yang enggak. Gitu loh. Ya mungkin aku. Ya, kamu sayang nggak sama aku ya? Hah? Menurutmu? Tuh kan. Santai dan apa adanya adalah kalimat yang tepat untuk melukiskan pasangan ini. Franco Wijaya Mejaya Kusuma atau yang dikenal sebagai Enda Ungu dan sang istri Eka Wilestari. Pesona anak band pastinya menjadi magnet bagi kaum hawa. Ketika manggung di sebuah kampus, nama Enda Ungu dieluk-elukan salah satunya oleh Eka Wilestari, wanita yang saat ini terus mendampinginya. Sembari bercanda, Enda mengenang masa lalu yang membuat Eka tersipu malu. Cinta dimulai dari pesona Enda saat manggung di sebuah kampus di Jakarta bersama band Ungu, di mana di sana ada seorang mahasiswi bernama Eka Wilestari. Jadi dulu tuh aku sama dia dikenalin sama manajerku dulu, manajer zaman dulu. Teman kampus aku. Iya, teman kampusnya dia, manajerku. Kurus orangnya, kurus banget. Gara-gara manajer itu aku manggung di kampus dia, ada acara manggung di kampus dia. Dan itu waktu itu kan ya Ungu kan belum terlalu, ya bukan belum terlalu, emang baru-baru nggak banyak orang tahu juga ini band Ungu. Gue manggung di kampus dia. Terus jadi nggak begitu banyak orang nonton, orang semua pada duduk. Tiba-tiba ada satu orang yang berdiri, ya dia di depan situ. Gimana? Beneran kamu nggak berdiri? Tapi kan dikenalin dulu, awalnya nggak berdiri. Iya, udah dikenalin kan. Aku kasihan sama kamu nggak ada yang nonton. Malu dia. Paling Iya. depan. Tapi kamu ada berdiri di depan kan? Iya, karena. Kamu teriak-teriak nama aku nggak? Ya karena aku cuma kamu doang yang aku kenal. Di awal pacaran, Eka kerap dihinggapi perasaan cemas dan khawatir. Maklum, anak band kerap dicap sebagai playboy lantaran memiliki banyak penggemar perempuan. Terlebih jika Enda konser keluar kota. Waktu itu tuh emang agak-agak ada rasa ketakutan sendiri sih. Maksudnya anak band nih, maksudnya kan ada kayak yang bilang dubis gitu segala macam. Tapi kalau di rumah tuh dia kayak yang biasa aja gitu. Maksudnya nggak yang aneh-aneh gitu, malah sebelum nikah tuh dia ngobrolnya sama papa gitu sampai aku tinggal tidur. Terus udah gitu dia malah main apa tuh dulu ya, teng-tengan, bikin rakit-rakitan gitu, mainan sama papa. Mungkin kan karena papa nggak punya anak cowok kan, jadi nemu hobi yang cowok tuh apa ya interesting banget gitu kan ya gitu. Jadi dia tuh seneng gitu. Ya aku tinggal tidur dia masih ngobrol sama papa gitu-gitulah Mas. Jadi aku nggak, maksudnya ternyata anak band itu di luar ya begitu. Padahal kan dapat gara-gara waktu itu gue betah-betahin padahal dia udah tidur biar gue ada tempat ngopi gratis. Jujur aja dulu waktu aku zaman pacaran sama dia, aku tuh bener-bener kere banget. Ya sekarang juga nggak gimana-gimana, ya tetap kere juga sekarang. Tapi zaman dulu tuh Masya Allah kerenya. Ya ganti-gantian lah kita. Cuman kebanyakan dia sih zaman dulu. Kebanyakannya traktir nonton, traktir ngopi, ya kebanyakan dia. Gue sih kadang-kadang cuma dikit-dikit aja. Walaupun dia badannya kecil, tapi dia banyak spesialnya, banyak banget. Ya kan kita, kalau buat aku nyari istri itu kan tidak seperti di dunia dongeng yang putri turun dari kayangan, yang nggak gitu ya. Kita cari istri yang sayang sama kita lah, sayang sama anak-anak kita, terlebih sayang sama keluargaku. Pertama sih aku. Nanti aku traktir kopi di situ ya. Aku senang sama dia karena dia sayang sama keluargaku. Tanggal 27 Desember 2005, dalam balutan adat Jawa, Enda dan Eka resmi menikah, di mana perjalanan cinta tidak lagi hanya berbalut janji manis, tetapi mulai dirajut dengan kenyataan yang sesungguhnya antara dua kepribadian yang berbeda. Kerap menulis lagu bertema cinta nan romantis, ternyata tidak sesuai dengan karakter Enda dalam keseharian.
Di mata Eka sang istri, Enda bukanlah sosok pria romantis seperti lagu-lagunya. Dari awal aku nikah sama dia tuh semua orang tuh menanyakan, Enda tuh romantis gak? Enda tuh romantis gak? Karena aku tuh Kelihatannya. bukan Apa? innocent. Oh, innocent. Ya. Tuh, ya diketahuin anakmu yang gede tuh di sebelah situ. Apa sih bukan innocent maksudnya? Oh ya, apa salah apa gimana? Apa yang tidak terlihat itu tidak terlalu nampak apa? Apa kak? Innocent kan? Innocent. Tidak terlihat. Unpredictable apa? Invisible. Bukan, tidak tertebak gitu. Unpredictable. Nah, itu dia tuh. Enggak banget. Kak Mas Enda itu kadang-kadang suka ketuker ulang tahun aku. Jadi kadang-kadang besoknya nih aku ulang tahun ya. Terus dia tuh malamnya kalau misalnya mamahku nih ngomong gini, besok ada ulang tahun loh. Terus Mas Enda tuh langsung bikin, Gun, kamu besok ulang tahun ya? Gitu, oh my god. Seenggaknya orang tuh kan istri-istri kan ngarepinnya suaminya tuh udah nyiapin seminggu sebelumnya gitu ya. Ini enggak. Jangankan dia ulang tahun gua aja gua lupa kapan. Namanya cinta itu tidak terlihat di permukaan. Iya. Loh, kadang-kadang bukan kayak begitu. Kadang-kadang mereka juga suka kayak gitu sama aku. Kadang-kadang ini terjadi nih. Ini aku jujur aja suka terjadi di antara aku sama dia kalau di meja makan suka ngobrol. Ayah, kamu kok itu nggak begini, nggak begitu, atau ayah sebenarnya kamu itu sayang nggak sih sama aku? Gitu. Sekarang suka bertanya kayak gitu ya. Gue bilang ya kalau kita merasakan orang itu sayang sama kita harus bisa sama orang itu. Karena saking banyaknya sayang yang orang itu berikan terhadap hidup kita sampai sudah tidak pernah bisa melihat yang mana yang sayang, yang mana yang enggak. Gitu loh. Ya mungkin aku... Kamu sayang gak mau? Hah? Menurutmu? Bukan. Jujur aja aku cuma menulis kata sayang dan kata rindu itu cuma di lagu doang. Namun, jika berada di rumah, perhatian Enda tidak lepas untuk sang istri, anak-anak tercinta, gitar, serta ikan peliharaannya. Buat kita sih bapak-bapak, apa artinya hidup ini sih? Kalau udah jadi bapak-bapak gitu ya uang juga buat apa sih buat kita? Paling juga kalau kayak gue paling juga buat beli gitar, beli akuarium dan lain-lain. Ya perlakukan istri kayak temen. Dia kan partner kita. Ya apa maksudnya? Ya lu kan kadang-kadang nggak mau curhat sama orang yang menurut lu apa? Gue nggak mau terlihat jelek di depan dia. Jadi ya gue malu kadang-kadang curhat sama dia gitu. Ada kan orang yang kayak gitu. Tapi kalau menurut gue, ya istri jangan diperlakukan kayak gitu. Karena istri tuh diperlakukan kayak teman. Karena kita kan menikah, memilih istri bukan memilih orang yang hanya sekedar nemenin kita ke pesta dan lain-lain. Bukan kan. Tapi kan istri itu kan bukan sekedar status. Tapi kan istri jadi teman hidup dan partner. Namanya juga teman hidup, partner kita dalam susah maupun senang ya, apalagi dalam keadaan susah ya. Makanya aku bilang kalau dari aku sih, kalau kalian mendapatkan orang yang sangat menyayangi kalian di saat kalian susah, jangan lepas orang itu. Karena sangat-sangat susah mencari orang yang menyayangi kita di saat diri kita lagi susah. Pelan-pelan lah. Oh, sorry. Ya. Ini bagus. Ini tekan kayak gini. Langsung. Kamu paling sekali. Seni bela diri tidak hanya terpaku kepada silat, karate, ataupun taekwondo. Sesekali cobalah ilmu bela diri Brazilian Jiu-Jitsu yang mungkin lebih menekankan pada kesiapan mental dan taktik melepaskan diri dari musuh. Untuk melihat sesi latihan BBJ atau Brazilian Jiu-Jitsu bersama Akina Fathia yang akan berlatih dengan salah satu pemain MMA Indonesia yakni Ferdi Bawanta. Bagaimanakah keseruannya? Saya Akina Fathia. Hari ini saya pengen ngasih lihat hobi saya yaitu latihan Brazilian Jiu-Jitsu atau sering disebut juga BJJ. Kalau pengen tahu, yuk ikutin terus. Oke, ini tempat aku latihan BJJ. Sekarang kita mau ketemu sama gurunya yang salah satu juga fighter dari One Pride. Nah ini dia, kita sambut Ferdi Bawanta. Halo Pak Guru, siap melatih saya hari ini Pak? Siap. Ini saya belum siap. Baiklah, nggak apa-apa. Kita siap-siap dulu habis ini. So, tunggu. Oke, sekarang saya sudah rapi, udah pakai gi atau kostumnya. Udah pakai belt. White belt, beginner. Sekarang kita mau mulai latihan. Pemanasan dulu ya, Ble. Oke.
Tidak semudah kelihatannya, Akina tampak mengikuti sesi latihan dengan serius. Walau memiliki badan yang terlihat lebih kecil dari Ferdi, namun dengan mengikuti arahan sang pelatih, akhirnya aktris cantik ini tampak dengan mudah membanting tubuh sang pelatih ke lantai. Kalau petarung BJJ itu biasanya di bawah dia justru lebih bahaya. Iya posisi kayak gitu. Tapi bro, Kebalikannya apa? iya. Tapi kebanyakan juga sekarang udah di develop lagi dengan gerakan-gerakan. Iya kita juga bisa main yang di atas gitu istilahnya. Ya. Mungkin kalau lagi bela diri yang lain yang gampang ada tendangan, ada menghindar gitu. Ya. Jadi ada submit, ada escape gitu kali maksudnya. Ya, Tadi posisi bilang tepat. kayak gitu. Ini sederhana sekali. Ya pasti kalau belajar martial art tuh pasti bagaimana cara ngelepasin ini, ya kan? Nah gimana cara ngelepasin ini? Nah yang gitu, ya kan? Nih lagi lepasin. Iya dia udah ngerti kalau saya pegang begini. Iya kalau saya pegang pakai dua tangan, nah pakai dua tangan ya. Bagus. Gitu kan? Itu dasarnya kali. Dia kalau dicekik begini, gimana caranya? Ayo pause dulu. Nah. Ininya juga bisa nempel, pentingnya. Pelan-pelan lah. Oh sorry. Ya. Ini bagus. Ini tekan kayak gini. Langsung. Kamu balik sekali. Wah. Ya. Baru gitu. Jangan kayak ini, jangan ini karena kamu ininya harus nempel lebih kayak luas gitu. Jadi mau berat badannya berapapun pasti kena. Tempel sih dekat. Ya. Ya langsung dudukin ya. Oh. Oke. Jangan belly. Jatuh guys. Jangan silangan. Oke, gue enggak gini. Tapi nggak apa-apa lumayan. Di BJJ itu tekniknya yang paling ya namanya ambar, rear neck choke. Ya kalau di bahasa Portugisnya dibagi mata leal tadi dari belakang seperti ini mata leal. Ya namanya killing the lions. Ya ini paling sering banget dipakai. Dan juga dari sini sampai sini. Ya. Misalkan kayak gitu. Contoh aja contoh. Sebelum mengikuti seni bela diri Jiu-Jitsu, Akina pernah mengikuti beberapa kelas bela diri lainnya. Namun ia merasakan kepuasan tersendiri saat bertemu bela diri dari negeri Brazil ini. Selain belajar bagaimana menaklukkan lawan, Akina juga melatih mental dan juga kesabaran. Dan berbeda, jadi dulu aku pernah juga kan latihan Muay Thai, terus aku belajar capoeira. Dan semuanya itu kan ya masih di atas, paling kalau capoeira ada cartwheel kayak gitu. Tapi kalau ini semua ngegulung di bawah dan menurut aku conditioning aku, nafas aku udah lumayan. Tapi begitu latihan ini, aku bener-bener kayak kelelep. Habis itu puyuh banget dan nafas tuh kayak nggak beraturan lagi gitu. Jadi something new dan mengeksplor diri lebih jauh lagi aja. Oh banget ya, kayak rasanya tuh kayak dibully loh di bawah situ, gurudu gitu. Dan apalagi kalau orang baru gitu ya, sementara kita pasti kalau baru nafsu kan. Tapi yang guru kita udah tahu teknik, jadi kita mau kayak gimana juga, kita nggak bakal bisa ngalahin dia. Nah kadang di situ kayak kita dibikin lebih humble lagi gitu. Terima kasih banget udah ngikutin saya hari ini latihan Jiu-Jitsu sama guru saya tadi Bli Ferdi Bawanta. Semoga pesannya tersampaikan dan kalian juga pengen latihan sama aku. Terus ini keren banget nih soal Jokonomics. Dia soal ini dari bisnis apa sih era-era Jokowi, program-program dan hal-hal yang dia lakuin gitu. Ya kita kan bisa, ini kan buat sejarah, ngerti nggak sih? Kita bisa cerita ke anak, mama siapa sih kok tukang mebel kayu tiba-tiba bisa jadi presiden. Mungkin one day gue punya anak yang aminin aja. Tidak semua kutu buku diidentikan dengan penampilan kolot dan berkacamata tebal. Dita Sudarjo justru terlihat cantik dan modis saat mengelilingi perpustakaan pribadi keluarganya. Bukan hanya mengkoleksi berbagai jenis buku, pengusaha muda ini juga banyak menghabiskan waktu luangnya dengan membaca semua buku. Salah satu jenis buku yang digemarinya adalah biografi dari tokoh-tokoh sukses dunia. Dengan senang hati, Cucu Kartini Mulyadi ini mengajak tim WhatsApp
memperkenalkan koleksi buku-bukunya. Udita Soedarjo, yuk ikut keliling ke perpustakaanku karena ini hobiku, membaca dan menulis ya. Kita yuk keliling, keren banget, kamu gak akan nyesel untuk melihat perpustakaanku. Ini pokoknya buku-bukunya tuh tempatnya nenekku. Dia tuh jadinya kayak bagi-bagi buku selalu, dan dia bilang kamu jangan buang itu buku. Buku itu berharga, buku itu aset. Dia bilang mendingan anak muda sekarang jangan suka baju doang atau kosmetik, buku, karena otak itu tidak bisa digantikan dengan kecantikan. Dan aku setuju banget dengan nenekku yang menurut dia hidup itu terlalu keras untuk mengandalkan kecantikan, karena kecantikan tanpa otak yang berisi dan updated itu nggak ada. Nih koleksi kesukaanku pertama, jujur aja gue tuh suka banget biografi dari dulu ya kan. Biografi soal orang-orang yang sukses, orang-orang hebat, atau orang-orang yang membuat sejarah. Karena biografi kamu tahu nggak, itu tuh nggak dibuat-buat, jadi kamu tuh kayak nggak merasa buang waktu gitu kalau baca, karena itu kan cerita asli. Dan kedua itu juga mengingatkanku atas bukuku kan, kedua ini judulnya Selamat Datang Kenyataan. Kenyataannya orang yang paling hebat yang kamu lihat sering-sering di sejarah buku, di TV, di museum, di monumen, orang yang paling punya banyak lah apa. Tapi orang itu tuh juga punya masa-masa dia terpuruk, masa-masa gelap, masa-masa dia kehilangan harapan. Sekarang aku mau sharing buku biografi yang aku suka. Ini soal Born Trump. Kamu tahu kan Donald Trump presiden Amerika. Aku suka banget aja cerita Donald Trump, dan biografinya tuh hidup itu sangat full up and down. Kamu tahu nggak, dia pernah bangkrut berkali-kali, terus dia pernah kena kasus, dia pernah dimusuhin, dibully, satu keluarga dibully, dia juga pernah mengalami perceraian gitu ya, dan kegagalan dan ditipu sama orang. Dan dia juga nggak lahir di keluarga yang punya duit, jadinya dia dari nol lah ya. Terus dia juga banyak yang ngeremehin, dan pas dia jadi presiden, kamu tahu kan banyak orang pikir aduh Trump nih halu ya, mimpi ya dia bakal jadi presiden, dan dia tuh jadi gitu ya. Aku nggak bilang dia 100% orangnya benar dan dia sangat kontroversi, tapi aku suka aja karena dia mempunyai semangat hidup ya. Walaupun orang nggak percaya sama dia, orang booing dia, orang cuma ngelihat dia kayak bercandaan, tapi dia buktiin dengan karya dan dengan pekerjaannya. Jadinya aku mau bilang buat kamu yang sering dibully atau merasa kamu nih keluarga bukan siapa-siapa, kamu bacalah cerita-cerita Trump, keren loh. Atau nggak Michelle Obama juga keren, tuh lagi dipinjem kakakku. Terus ada soal anaknya juga. Kalau kamu cewek pasti kamu suka banget cerita soal Ivanka Trump. Ivanka Trump itu tuh anak Donald Trump yang keren banget ya. Dia perempuan, dia juga seorang ibu, seorang businesswoman, seorang filantropis. Dia suka banget charity dan dia sangat cantik gitu ya. Dan suaminya dia punya anak 2, dan oh my god, her life it looks so perfect, dan dia sangat pintar dan nggak cuman manja. Aku suka gitu loh. Ini keren banget, Lim Soo-young, ini biografi pengusaha hebat banget, kebel banget. Ya, aku belum selesai buku ini sih. Lim Soo-young. Iya, tapi dia keren habis sih. Salah satu favorit dari nenekku gitu. Dan Soekarno, siapa yang nggak tahu ya, dia presiden kita. Dan ini nih keren banget nih soal ISIS. Kita harus tahu karena katanya ISIS tuh merajalela gitu. Aku jujur aja nih, aku di nenekku yang beli ini karena menurut dia tidak semua sebenarnya tuh banyak banget ISIS gitu. Ini yang paling susah didapetin, ini salah satunya Nancy Reagan. Nih biografi dia, keren banget hidupnya. Kalau kamu mau merasa hidup artis zaman sekarang tuh keren, kamu belum baca ini number 1 bestseller in the world man. Keren banget, aku dapetin pas di LA. 12 tahun yang lalu. Iya. Selain bacaan biografi, Dita juga melahap bacaan berat lainnya seperti buku-buku hukum. Walau bagi kebanyakan orang, buku berisi aturan dan tata negara ini sangat membosankan. Namun Dita menilai buku satu ini memiliki banyak manfaat, terutama bagi profesinya sebagai seorang pengusaha. Tidak hanya untuk nutrisi otak dan wawasan, ia pun juga membaca bacaan religi seperti karya Joyce Meyer untuk kebutuhan hatinya. Sekarang juga habis dari biografi kesukaanku dan buku aku juga suka ini kalau soal hukum nih, psikologi hukum nih keren banget. Gara-gara psikologi hukum itu, hukum kan udah ditulis ya, undang-undang itu kan nggak bisa diganti. Tapi psikologi itu cara orang bisa mempermainkan kata-kata itu. Ngerti nggak sih, kata-kata tuh nggak bisa diubah, tapi cara kita menyampaikan itu sebenarnya bisa ngerubah semua hal loh. Yang tadinya salah bisa jadi bener bisa jadi salah. Orang yang nggak ada bukti bisa tiba-tiba ada bukti, yang ada bukti tiba-tiba buktinya tuh dibilang nggak sah. Jadi psikologi hukum nih dengan ya hidup itu tuh kadang-kadang nggak cuma di kertas dan hitam putih. Kadang-kadang cara kita penyampaian, cara kita delivery, cara kita menyiapkan, mempresentasikan ke undang-undang itu tuh bisa merubah banyak hal. Jadi ini keren banget psikologi hukum karena ini sesuatu yang aku belum tahu before sebelum aku baca-baca soal hukum dan mempelajarinya, dan ini keren banget sih. Ini buat aku merinding dikit karena serem sekali sih
fisika. Kalau kita mau jadi pinter, kita harus rajin dan hobi baca buku. Pasti gue jamin ya, lu pinter beneran. Kalau lu nggak bacanya cuma komik, lu baca buku-buku pengetahuan dan lu bener-bener enjoying it supaya apa sih informasinya masuk. Ya menurut aku hal yang paling susah di dunia tapi patut kita perjuangkan itu kasih. Karena kasih itu nggak ada formula. Kalau hukum kan ada formula kan, undang-undang tahun segini, nomor segini, pasal segini gitu loh. Ada trik-trik, teori-teori dan semua hal gitu. Agama pun ada aturan-aturan, tapi kalau kasih itu harus dari hati. Karena kalau kasih cuma pura-pura atau cuma mau kelihatan baik ya itu kan bukan kasih. Jadi ini kasih ini berat ini ya kalau harus baca buku, tapi sebenarnya hidup tanpa kasih itu sia-sia. Tuh juga kamu lihat gak sih buku-buku kecil gini, kocak banget gak sih? Iya kocak banget. Dan kamu tahu gak sih pasal-pasal tuh banyak yang gak berubah. Dan kalau berubah pun tuh sebenarnya kadang-kadang cuman kata-katanya, tapi apa artinya tuh masih sama ya kamu. Ini buku Belanda, dia bahasa Belanda. Ini buku hukum Belanda nih mahal banget nih, bisa apa ya, jarang udah nggak ada lagi. Tapi kan nenekku kan mempelajari hukum dari dulu. Ini bener-bener nih kayak sejarah. Ini buku hukum dengan bahasa Belanda. Ini yang paling lama ya? Iya. Keren banget namanya apa sih? Ini apa sih? Aduh gue nggak ngerti deh bahasa. Bye-bye pemirsa, terima kasih sudah ke perpustakaanku. Sampai ketemu di buku-buku yang lain. Bye-bye. Makasih, bye-bye. Memang harus dijinakin terus ya tuh. Ini tumben lagi, aku udah tahu ini lagi direkam kamera. Laki-laki jantan bisa saja memiliki tubuh berotot dan bertato. Tapi jangan salah, jika laki-laki juga membutuhkan kasih sayang, terutama kepada makhluk ciptaan Tuhan yang terlihat lucu dan imut. Seperti hanya Miller Khan, aktor tampan dan maco ini ternyata seorang pecinta hewan. Bukan main-main, untuk menyesuaikan dengan karakternya, Miller pun memilih kucing wildcat tipe bengal menjadi teman bermainnya di sela beristirahat di rumah. Saya Miller Han, ayo ikuti aktivitas saya bersama kucing-kucing wildcat saya hari ini. Let's go! So, sekarang saya lagi mau kasih makan whey protein mereka biar berotot. Dan saya biasa kasih kucing saya makan ini, maksudnya nggak beraturan gitu loh. Pokoknya pas kosong aja saya isi, nggak pernah kosong. Pokoknya mereka sampai sekenyang-kenyangnya lah. Oh, supaya kita kasih. Dah, itu kan tuh, lu lihat. Oh, tambah lagi kan air. Nah, saya kasih dia minum air Amidis. Air diet juga. Ya, biar berotot kayak gue loh. Nah, tuh kan minum dia. Ini tipe bengalensis alias kucing bengal. Ini blasteran leopard cat and kucing domestik sih. Emang ini habitatnya supposedly sih di hutan-hutan. Cuman gue kan I'm living alone here kan. So kayak butuh temen aja, butuh companion gitu di rumah. Dan biar lebih laki ya, I pilih bengal. Biar lebih keren aja. Cuman ini makanya ini saya ikat juga nih, bukannya apa soal suka kabur dan emang wild banget kucingnya. Beli online sih waktu itu. Beli online terus di lingkungan perumahan sini kan pada tahu nih kalau aku suka miara kucing-kucing gitu kan. Kadang suka titipin, jadi udah kayak hotel kucing gitu loh. Kadang ada ini dikasih orang. Si Grey, British Shorthair dikasih orang, ada beberapa yang dikasih juga. Cuma kalau yang ini induk yang paling utama nih bengal. Semula Miller hanya memiliki satu ekor kucing bengal yang ia namai dengan Johnny. Namun lambat laun, jumlah kucing Miller semakin bertambah. Bukan hanya kucing yang datang saja, Miller terkadang juga memberi bantuan tetangganya yang ingin menitip dan merawat kucing-kucing tersebut. Paling bagus sih ini, sebentar gue pamer yang ini dulu. Ini Bisa dijelasin tuh Pak. Oke, tuh kan, langsung tuh kan, ayo lo. Nah, anak lu tuh anjir jangan lu apa-apain nih. Ini albino sih. Jadi emang agak langka sih ini bengal yang ini. Biasanya kan tontonnya tuh kayak gini, kayak yang mana? Kayak itu yang di kandang tadi. Nah ini sih yang agak langka nih. Ini gue nggak bakal mau jual sih. Tuh. Ini yang paling cantik tuh lihat. Tuh. Ya kan? Pasang berarti ini Bang ya? Hah? Pasang apa? Enggak deh. Beda ya? Beda. Tapi induknya ini, bapaknya ini semua. Cuman yang ngejinakinnya susah. Maka yang ngelepas di rumah juga kadang suka chaos banget mereka, suka hancur-hancur, suka lompat sini sana kan. Karena kan habitatnya nggak seharusnya di rumah.
Memang harus dijinakin terus ya tuh. Ini tumben lagi aku udah tahu nih lagi direkam kamera tuh. Cuma ini doang nih. Awalnya emang rencana cuma pengen piara ini doang. Tiba-tiba jadi Berkembang biak makanya. Terus banyak pendatang-pendatang, kucing-kucing lewat, lihat ada keramaian kucing-kucing di sini pada nongkrong di sini. Kayak ada makanan gitu kan, kadang kucing luar suka masuk-masuk, makan, terus nongkrong di sini ya udah. Satu doang, terus ada pendatang, ada yang Persia tuh pendatang juga tuh tiba-tiba nongkrong aja di sini. Karena kan di teras rumah aku ini kan aku selalu taruh makanan, tempatnya air semua di sini. Jadi pada suka nongkrong di sini, lewat-lewat, cium-cium aroma makanan, mampir nongkrong. Nah ini kan di luar terus kan, udah jadi deh. Awalnya titip, habis titip diem aja ya udah, gue simpen aja bagus kan ini. Nih coba gue buka ya. Ini paling pemalas nih. Gre. Ah itu tuh udah. Kena dia manjat. Tuh. Ini berantem sama ini nih, jantan-jantan kan nih. Awas. Sini Gre. Aduh, nggak bisa kayaknya. Tuh udah mau ribut tuh. Sana. Keluar semua. Nggak salah. Wildcat atau kucing liar tentu tidak sama dengan kucing tipe lainnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya izin memelihara keturunan dari kucing hutan tersebut. Terlebih lagi, bila ingin memelihara kucing bengal yang harganya jauh lebih fantastis. Namun apa yang sesungguhnya membuat Miller lebih memilih bengal dibandingkan kucing tipe lainnya? Ini sih saya nggak tahu ya. Maksudnya ngejinakinya tuh kayak saya udah usaha semaksimalnya kan. Udah nanya-nanya cat expert juga. Cuman kayak saya pernah coba-coba taruh ini di kamar saya, ajak tidur bareng gitu-gitu kan, nggak bisa, dicakar, digigit, di apa, susah. Karena ini dari kecil sih udah saya piara, cuman susah aja gitu loh. Apa nggak cocok sama saya bagaimana? As far as I know sih, kucing tipe bengal ini termasuk yang dilindungi ya. So tidak boleh ada memperlakukan hal-hal yang tidak wajar terhadap kucing. Bukan kucing bengalnya aja, kayaknya semua kucing deh. Sebenarnya sih bebas-bebas aja sih. Bebas-bebas aja karena kan bengalnya termasuk yang mixture gitu loh. Mixture bukannya pure kucing hutan. So dia is a mixed cat. So I think nggak butuh izin sih. Ya untuk kucing bengalnya sendiri sih range-nya antara 10 sampai 40 juta sih. Range harganya di sini dan termasuk kucing yang nggak terlalu banyak sih untuk di Indonesia. Dari kualitas kucingnya itu sendiri bisa dilihat tadi kan. Maskulin, bulunya tebal, tulangnya gede. So is a wild cat yang emang ya qualified lah dengan harga-harga segitu ya make sense sih. Nah ini nanti bedanya kayak ibunya tuh, kayak gini. Ini kayak ibunya tuh kakinya ada kaos kakinya. Oh, iya benar. Lucky Hakim memang terkenal sebagai seorang yang sangat mencintai binatang. Sebagaimana kita tahu, ada berbagai macam jenis hewan yang ia pelihara di kediamannya, seperti aneka jenis reptil, ikan, predator, dan juga burung eksotis. Kali ini sedikit berbeda dari koleksi sebelumnya. Politisi tampan ini akan memperkenalkan beberapa hewan peliharaan lainnya yang lebih lucu dan imut, yaitu kucing British Shorthair dan juga kucing bengal. Saya Lucky Hakim, hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat salah satu hobi saya. Saya memang hobi piara binatang, secara umum banyak saya piara reptil, ikan, dan lain-lain. Tapi saya hari ini akan mengajak pemirsa untuk melihat gimana proses merawat kucing, khususnya British Shorthair, jadi kucing Inggris bulu pendek. Ya pemirsa, ini saya mau tunjukin, saya buka British Shorthair yang saya kasih makannya masih campur-campur. Ini betina. Jadi dia kayak gitu. Tuh. Umur berapa bulan nih mas? Ini umur 6 bulan. Sama kalau yang makanannya high quality. Tadi lihat ya, ini high quality. Pegang. Mau kemana? Sini aja. Nah ini, dia memang dengan makanan yang lebih bagus. Terus treatment yang lebih khusus, jadi dia bukan bulunya nggak panjang ya, bulunya tetap short, tetap pendek, tapi dia bebek. Tuh lihat, bebek kan, mukanya lihat tuh, setahun. Terus ya, ciri-ciri British Shorthair yang paling sering dilihat orang tuh beda, ini pipinya tembem, terus matanya juga kayak gitu. Nah ini kupingnya kayak gitu. Oh yang kuping turun ya, gitu. Ini Scottish Fold, dia sepupuan. Kemarin ini yang bisa bantu lahiran pagi-pagi.
Kucing rata-rata lahiran tuh jam 12 sampai jam 5 pagi. Sama kayak manusia berarti. Seringnya jam segitu. Ini yang warna gold. Kalau habis beranak memang kurus. Nanti dia harus proses penggemukan lagi sekitar 2 bulan. Ini anaknya. Cek. Nah ini nanti gedenya kayak ibunya tuh. Gini. Ini kayak ibunya tuh, kakinya ada kaos kakinya. Oh. Iya benar. Polosnya polos. Tuh, ini kayak bapaknya. Bapaknya berarti tadi Bengal. Nanti saya buka. Bengal ini dia kucing perkawinan antara kucing hutan sama kucing Amerika. Nah, anaknya keluar F1, dikawinin lagi sama kucing Amerika lagi, F2, kawinin lagi sampai akhirnya F3 atau F4, udah stabil, dikawinin mereka masing-masing tetap anaknya udah sama. Jadi sudah stabil, maka disebut kucing Bengal. Tapi kalau misalnya kita sekarang ngawinin kucing hutan sama kucing kampung, ada saya punya hasilnya juga, tapi tetap belum stabil karena masih emosian, masih galak. Nanti ada yang belangnya juga bentuknya warnanya aneh, ada yang masih terlalu orange, ada yang terlalu apa. Kalau dia udah stabil gitu, karakternya udah bisa kayak kucing domestik, tapi motifnya masih motif kucing Bengal gitu. Kucing Bengal ini juga lumayan mahal harganya. Kalau yang impor itu bisa harganya 40 juta. Tapi kalau yang lokal ini kan lokal lahir di Indonesia, ini sekitar 15 jutaan. Bukan tangkapan liar dan dia kucing hasil breeder dan bukan dari Indonesia gitu. Aslinya kan indukannya kan dari Amerika. Selain memiliki kucing-kucing yang lucu, Lucky juga memiliki seekor anjing Kangal dan Alabai. Jika diperhatikan lebih lanjut, 2 ekor anjing milik Lucky sama-sama memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar sehingga memperlihatkan kesan sangar dan galak. Namun siapa yang menduga jika anjing asal Turki dan Asia Tengah ini ternyata masih berusia anak-anak dan sangatlah ramah. Lihat saja bagaimana cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya, terkhusus saat berhadapan dengan seekor Chihuahua. Ini saya mau nunjukin juga anjing jenis Kangal, anjing saya. Umurnya masih baru 10 bulan. Jadi dia kalau manusia itu mungkin baru SMP kelas 1 lah, belum SMP kelas 3. Dia tuh usia dewasanya kan umur 2 tahun setengah. Jadi dia itu masih bisa besar, masih bisa nambah besar, tingginya sampai 2 meter. Dia sekarang masih 180 kalau berdiri sama sisi saya. Tapi kalau yang bapaknya dia itu udah 2 meter 20, 2 meter setengah, hampir 2 meter setengah kalau berdirinya lurus. Dan beratnya sampai 100 kilo. Ini sekarang beratnya masih baru 60 kilo. Ya, kalau ini ada satu lagi, jenisnya Alabai. Jadi tetanggaan, kalau itu dari Turki, kalau ini dari Sentral Asia. Sentral Asia itu mungkin sekitar Kazakhstan mungkin ya. Kazakhstan mungkin di daerah-daerah Asia Tengah lah gitu. Dia besar, dia tuh anjing yang bulat, besar, gendut, tapi memang tidak setinggi Kangal. Cuman dia besar banget. Ini masih umur 5 bulan, udah beratnya udah 45 kilo, gendut. Jadi makannya juga banyak ya. Ya pemirsa, jadi kalau piara anjing itu memang kita mesti punya komitmen waktu untuk ajak dia jalan-jalan. Kalau kita nggak punya waktu, paling nggak kita bisa minta tolong orang di rumah untuk ajakin dia jalan-jalan minimal 1 hari setengah jam. Jadi supaya dia nggak bosen di kandang. Kalau bosen nanti dia stres, kalau stres dia jadi galak. Nah, sisi baiknya ketika dia diajak jalan-jalan, dia jadi terbiasa melihat orang lain, terbiasa melihat makhluk-makhluk lain seperti ayam, kucing dan lain-lain. Maka dia nanti ketika lepas atau keluar dari kandang jadi nggak kayak anjing gila gitu, nggak ngegila gitu ya. Apa lari sana lari sini, gigit sana gigit sini. Kayak ini kan sekarang dikeluarin tenang kan dia. Ini namanya si Monty nih, yang pernah juara 1 kelas Bali Bube waktu dia masih 3 bulan atau 4 bulan. Nah sekarang kan udah besar tuh. Kecil mungil dengan warna yang sangat memikat, ditambah suara kicauan yang menarik perhatian siapapun melihatnya. Selalu berdua seolah melambangkan arti cinta sesungguhnya. Inilah lovebird alias burung cinta yang menjadi salah satu burung kebanggaan para pecinta kicau mania.
Keunikan lovebird ternyata juga membuat Yama Carlos ikut-ikutan memeliharanya. Lihat saja, di halaman rumahnya tergantung beberapa kandang yang berisikan lovebird berbagai jenis warna. Mulai dari lovebird original hingga albino bermata merah. Saya Yama Carlos. Nah, edisi kali ini saya ingin menunjukkan beberapa koleksi burung lovebird saya. Bagaimana kelanjutannya dan ya saya mungkin punya tips-tips sedikit lah sebagai pemula. Ayo ikutin kami terus. Sekarang kita sudah berada di beberapa koleksi burung lovebird saya. Oke, ada berapa ekor ya? Sebentar, saya juga lupa nih. Yaudah kita hitung bersama ya. Yang di kandang kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2 sama dengan 12. Burung saya ini semuanya lovebird, nggak ada yang lain. Jadi saya bermain di istilah itu di ngekek mania. Nah, kalau kicau mania itu kan ada murai, ada cucak hijau, ada kenari. Kalau saya lovebird semua, memang pecinta lovebird sejati. Nah, dari lovebird ini ada terbagi beberapa, setiap warna tuh dia punya nama tersendiri lagi. Nah, cuman di antara semua ini yang paling mahal itu mutasiannya yang ini nih. Ini ada parblunya, ada ewingnya. Nah, ini ya buat saya, ukuran saya lumayan mahal lah, di atas 3.000. Kalau warna aslinya tuh justru yang ini nih, yang istilahnya tuh apa namanya tuh josan tuh. Tuh yang kayak begitu tuh. Iya, itu justru warna aslinya itu. Original lovebird tuh seperti itu. Nih. Nah, orinya dia seperti ini. Orinya seperti ini. Ini kan burung dari Afrika, konon katanya. Nah, cuman karena udah bermutasi, udah kawin silang, muncullah warna-warna unik dan bagus seperti ini. Itu kalau nama ngetrennya Batman. Nah, ini Vio nih. Ini Vio. Ini paling galak nih. Burung saya paling galak nih. Lagi birahi istilahnya, ya. Ini juga galak nih. Ini Dakori. Dakori pun terbagi lagi, ada Dakori grade A, B, C. Nah, kalau yang ini B. Yang B, kalau yang grade A tuh harganya mahal, ya. Yang berani megang dua kandang ini asisten saya, cuman dia lagi cuti. Nih yang apa, spangle nih, kepala putih, istilahnya kepala elang. Nah, semakin putih dia semakin bagus. Ini masih anakan, itu josan, tapi josan super karena indukannya dia apa, ada ewingnya, ada parblunya. Nah, satu anakan sama yang satu indukan sama yang ini nih, yang BS Vio. Jadi orang tuanya mereka berdua itu apa, lovebird warna. Nah, cuman salah satunya keluarnya itu josan tuh, josan super. Nah, ini yang paling susah dicari nih, albino mata merah. Coba deh, tuh matanya merah kan? Oh, yang putih ya? Tuh, matanya merah kan? Ini yang tadi saya bilang nih, ini lovebird juga, tapi non clap. Jenisnya Argaponis nama bekennya. Bedanya tuh apa namanya, dia matanya nggak ada klepnya, terus bodinya lebih besar dan susah cari, gantangannya susah. Di antara beberapa ekor lovebird miliknya, Yama juga memiliki jagoan yang siap dibawa jika ada pertandingan atau disebut gantangan.
Sebut saja Lovebird bernama Lila ini menjadi peringkat keempat saat mengikuti gantangan Lovebird untuk pertama kalinya. Lalu ada si cantik Monty yang pernah meraih peringkat pertama. Kalau ini andalan saya nih. Andalan lah buat gantangan. Ini pertama kali turun udah dapat ini nih, apa namanya? Namanya Lila. Oh, ini setiap burung saya kasih nama. Namanya Lilak. Namanya Lilak. Tuh, pertama kali gantangan langsung dalam sehari langsung dapat juara 4. Lumayan lah ya. Yang paling lumayan prestasinya yang ini nih, bentar. Ini namanya si Monty nih. Yang pernah juara 1. Tapi waktu masih dia ini ya, masih baby ya. Sekarang kan udah dewasa. Kelas Balibu B. Dia pernah juara di kelas Balibu. Waktu dia masih 3 bulan atau 4 bulan. Nah, sekarang kan udah besar tuh. Aku ada punya sekitar 35-an sneakers. Tapi dengan berbagai macam model ya, ada macam-macam lah. Nih kalau total berapa ya totalnya? Emang harus sebut ya? Ya lumayan. Ngamen capek kalau ngamen. Nyanyi di atas panggung bukan hanya mengandalkan suara semata, perlu persiapan ekstra terutama masalah penampilan. Penyanyi sekaligus YouTuber Nata Resa menjadikan sneakers sebagai item fashion andalannya untuk menunjang penampilan saat mendapat tawaran nyanyi di atas panggung. Maka tak heran jika ia memiliki beberapa pasang sneakers dari berbagai merek ternama. Dengan rendah hati, penyanyi YouTuber yang mengawali karir sebagai selebgram ini menganggap jika koleksi sneakers yang ia punya saat ini adalah sebuah hobi yang tertunda. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di rumah sederhananya Nawa, rumah aku Nata Reza dan Wardah Maulina. Dan hari ini mungkin kalian pengen tahu lebih jauh tentang aku dan Wardah. Ikutin yuk, kita masuk ke atas. Katanya punya sneakers banyak. Aku memang suka sneakers, tapi karena memang kita baru pindah, ini baru sebagian yang aku pajang. Sisanya belum sempat aku susun karena masih berantakan banget, masih ada di kamar sana. Tapi kita lihat yang udah ready aja, yuk. Ini ada sedikit koleksi sneakers, tapi nggak banyak karena yang lainnya masih ada di kamar bawah, belum aku pajang karena kita baru sekitar 5 harian di sini, jadi baru ini. Ya, ini hobi yang tertunda ya. Dulu waktu zaman ngamen, aku ingat banget aku punya sahabat yang baik banget. Aku nggak punya sneakers, tapi dia kasih aku sneakersnya dia. Dan aku dikasih sneakersnya dia tuh seneng banget. Jadi terima kasih untuk Mas Nopal, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini mungkin aku nggak bisa balas jasanya, tapi kebaikan kamu nggak akan pernah aku lupa. Terus ada Eja juga yang sering kalau aku pengen perform, pengen manggung itu dikasih pinjem. Dan qadarullah Allah titipkan sekarang sneakers ini. Tapi ini bukan pemborosan ya, tapi ini sebenarnya memang aku pakai gitu. Kan aku kerjanya di entertain. Yang paling suka dipakai sebenarnya ini ya. Alasannya karena warnanya itu pertama nyaman, kedua warnanya itu cocok dipakai di celana apa aja, terus warna apa aja gitu. Ini paling favorit sih. Yang paling susah dapat yang ini. Ini aku dapat di Arab, di Mekah, Madinah aku dapat di Madinah. Sebenarnya ini biasa aja sih sebenarnya, cuman udah discontinue. Jadi aku dapat Air Max yang ini di Arab. Harga selalu sebanding dengan kualitas. Nata sangat memperhatikan keaslian dari produk yang ia beli. Selain harga dan juga desain yang menarik, kenyamanan menjadi poin utama Nata dalam memilih. Sebab bagi pelantun kekasih impian ini, sepatu dibeli tidak untuk dipajang, namun dipakai baik untuk bekerja, berpenampilan sehari-hari dan berolahraga. Kegemarannya dalam mengoleksi sneaker juga mendapat dukungan dari sang istri Wardah Maulida.
Ya pertama dari sisi dari sisi etika berbelanja juga sebenarnya gimana ya, usahakan kalau memang nggak bisa beli yang originalnya, paling beli yang budgetnya sesuai dulu, jangan sampai beli yang KW-nya gitu. Karena memang dari kualitas jelas pasti akan beda, dari sisi kepuasan diri juga pasti beda. Kita beli itu jangan sampai kita memaksakan, jangan sampai kita memang budgetnya terbatas tapi kita paksakan untuk punya gitu. Nah itu yang berbahaya sebenarnya gitu. Kalau aku sih sebenarnya pasti pertimbangan, kalau aku punya budget lebih nih atau ada keuntungan dari usaha-usaha aku, ya pasti aku beli sneakers itu ya. Jadi aku pertimbangkan banget gitu. Karena ya tadi kalau kita paksakan jatuhnya kita nyiksain diri sendiri gitu. Ada perawatan terus? Ada, harusnya ada gitu. Karena memang sepatu-sepatu ini memang harus dirawat ya. Pertama kan kalau yang model-model gini kan dia sering, kalau lama nggak dirawat dia sering kayak karetnya rusak gitu. Terus kalau yang ini memang dia ada tempat perawatannya sendiri gitu. Karena suka sneakers jadi aku koleksi gitu. Koleksi juga sebenarnya nggak cuma sekedar koleksi, tapi aku pakai juga. Jadi sehari-hari itu aku pakai, kebanyakan seringnya pakai sneakers gitu. Untuk kerja, untuk ke kantor, untuk bisnisnya aku gitu. Ada pemberian istri itu ini nih, yang hijau satu. Kalau ini kita beli bareng di Thailand. Terus sama ini biru. Ya ini pemberian dari istri ini kan bisa juga pakai untuk futsal ya. Jadi dia bisa pakai untuk main, buat lari juga, buat futsal juga. Karena aku juga suka olahraga kan. Kalau ke luar kota tuh minimal aku bawa 3, termasuk yang aku pakai gitu. Jadi di koper tuh aku bawa 2, sama 1 aku pakai langsung gitu. Bagi aku sepatu tuh item penting sih. Kalau berbicara cukup, manusia tuh nggak ada cukupnya. Yang penting kalau kita merasa pemberian Allah itu kita syukuri, insya Allah kita akan bahagia. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam kebahagiaan. Akhir kata, billahi hifzai bil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampir lagi ya.